Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, asy-syuyukh wal masyayikh, al-ulama waz zu'ama wal kuyaha, jamak dari kiai, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, karena saya kenal sama kakak beliau, dan juga Rois Am Syuriah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ini dua sahabat sepadepokan, Cak Nun dan Mas Lukman Hakim Saifuddin. Tentu keluarga besar almarhum Gus Solah, khususnya Ibu Nyai Farida, dan segenap keluarga besar pesantren Tebu Ireng rahimakumullah. Ini dua pembicara terdahulu se-alma mater, maka terasa seperti kami latihan muhadharah. Sayang urutannya salah, seharusnya Cak Nun terakhir. Tapi karena saya terakhir setelah beliau berdua, maka tugas saya adalah akhdul istinbat, mengambil istinbat. Cak Nun tadi agak underestimate, meremehkan, sedikit bernada melecehkan saya. Seolah-olah saya tidak bisa tahlilan. Padahal kalau ada tahlilan babak kedua, saya siap memimpinnya. Tapi jangan malam ini. Karena soal tahlilan seperti tadi sudah menjadi bagian dari kehidupan saya waktu kecil. Karena bapak saya yang bernama Syamsuddin adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Maka saya sebagai putranya disekolahkan di sekolah NU, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah NU di Sumbawa. Karena saya terpilih sebagai ketua pelajar, maka jadilah saya ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya bersyukur pernah hidup di dua dunia. Waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah, maka insya Allah kalau mati masuk surga. Almarhum Dr. Insinyur Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah, saya ingin tambahkan sebagai testimoni dan mungkin juga menjadi milik orang-orang lain. Beliau adalah seorang negarawan. Sejak setahun yang lalu, sekitar bulan Januari, Februari seperti ini, beliau beberapa kali menghubungi kami dan mengajak untuk mengumpulkan tokoh-tokoh umat Islam. Bahkan hingga terakhir, sebelum beliau masuk rumah sakit yang sebelum terakhir, beliau masih juga
mempunyai mimpi, cita-cita untuk adanya pertemuan umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam. Sayang Allah sudah memanggil beliau ke hadiratnya, dan saya pribadi sangat menyesal, memohon maaf tidak sempat terlibat ingin menyolatkan beliau, karena saat pemakaman itu saya sedang dalam perjalanan menuju Zagreb, Kroasia, untuk menghadiri konferensi oleh Rabita Al-Alamil Islami. Dan begitu saya mengetahui berita, saya sampaikan kepada Sekjen Rabita Al-Alam Islami, Syekh Abdul Karim Al-Isa, dan kebetulan ada beberapa mufti di sekitarnya. Maka mereka ikut mendoakan bagi Gus Solah. Dan alhamdulillah pada malam ini saya dapat ikut dalam tahlilan malam ke-7, karena Gus Solah sudah saya kenal lama sekali. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu, saya lupa tahunnya, ketika putra sematawayang beliau, Mas Ipang, mau melamar yang sekarang menjadi istrinya. Yang melamar itu adalah Gus Dur, dan saya diingatkan, sayalah yang menerima lamaran itu, karena Mbak Dara itu adalah keponakan saya, putri dari kakak walaupun tidak berhubungan dekat, yang berasal dari Sumbawa, beribu Aceh. Dan Dara, menantunya Gus Solah, sejak kecil saya ajar ngaji bahasa Inggris, sehingga sudah menganggap, sebenarnya manggil pada saya itu Om bukan Bang. Nah, lebih dekat lagi ketika beliau sejak 14 tahun yang lalu diberi amanat untuk memimpin pesantren besar ini. Beberapa kali beliau hadir, dan termasuk di dalam pertemuan tokoh-tokoh lintas agama. Dan begitu pula terakhir, ya, beliau masih aktif, bahkan punya ide yang saya belum mendengar langsung dari beliau, mengapa Gus Solah waktu itu begitu concern, begitu berkeinginan besar sekali untuk adanya pertemuan tokoh-tokoh umat Islam lintas organisasi, dan tidak mewakili secara resmi organisasi masing-masing. Namun saya dapat memastikan beliau mengajak untuk adanya pertemuan itu tiada lain karena keprihatinan yang mendalam, dan ini yang saya sampaikan pada pers ketika saya ditanya tentang kewafatan beliau. Beliau pergi ketika umat Islam sedang membutuhkannya. Saya dapat bukan menerawang, ya, semacam memastikan mengapa beliau begitu berkeinginan untuk adanya pertemuan tokoh-tokoh Islam. Karena prihatin umat ini terpecah belah. Umat ini diadu domba. Sering, ya, di belakang rumah saya di Jakarta sana ada masjid Betawi, selesai sholat melantunkan sholawat yang indah sekali. Saya tidak bisa melantunkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin. Saya kira para santri bisa melantunkan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Saya pernah mencoba untuk menyuruh orang bertanya, katanya ini adalah sholawat
hasil karya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Mungkin latarnya waktu itu masih ada masyumi, umat Islam berada dalam tekanan kaum zalim, maka doanya wa ashghiliz zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, jadikanlah orang-orang zalim itu untuk sibuk berantem sesama mereka dan keluarkan kami dari cengkraman mereka dengan selamat. Saya sedih, miris kalau sekarang ini saya dengar sholawat itu. Kenapa demikian? Kenapa saya sedih dan miris? Karena yang saya saksikan seolah-olah seperti sholawat orang lain yang makbul. Mereka tidak bersolawat tentunya. Kira-kira kalau mau dianalogkan, dikiaskan, wa ashghilil muslimina bil muslimin wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah kami, sibukkanlah orang-orang Islam itu untuk berantem sesama mereka, dan keluarkan kami dari cengkraman, dari kehebatan, kewibawaan umat Islam itu. Seperti itu yang terjadi di masyarakat. Nah, Gus Solah, kenapa saya menangkap demikian maksudnya? Karena prihatin umat ini terpecah belah. Saya tidak akan panjang karena khulasah istinbat tadi. Maka beliau saya sebut sebagai seorang negarawan yang pergaulannya tanpa tampal batas, yang pergaulannya, yang radius pergaulannya sangat luas sekali, baik sesama muslim dan termasuk dengan tokoh-tokoh non-Islam. Beliau saya tahu sangat ingin menghubungkan antara Muhammadiyah dengan NU atau antara NU dan Muhammadiyah. Maka sebenarnya ini adalah hal yang sudah dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sangat bersahabat dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kami di Muhammadiyah mengetahui Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau datang ke Jawa Timur selalu mampir ke Tebu Ireng ini. Apalagi beliau berdua sama-sama di Makkah dan sama-sama berguru ya pada syekh yang sama. Dan itulah yang kemudian oleh Gus Solah saya ketahui betul, dan saya menjadi saksi ingin menghubungkan antara dua organisasi besar ini. Karena memang banyak orang berpendapat kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, apalagi dengan ormas-ormas Islam yang lain jumlahnya seratusan, khususnya dua organisasi ini NU dan Muhammadiyah bersatu, tidak berlebihan kalau saya katakan seperdua masalah umat Islam teratasi. Oleh karena itu, terakhir, Tebu Ireng tadi sudah banyak disebut oleh Cak Nun khususnya, oleh Pak Lukman Hakim juga. Ini enggak banyak orang tahu mungkin ya, tapi sudah ditulis oleh seorang wartawan yang menulis biografi saya. Saya sebenarnya dulu ingin nyantri di Tebu Ireng, cuma enggak kesampaian gitu. Namun karena sudah sering datang kemari, pernah datang kemari, mungkin sudah bisa dianggap santri. Dulu saya tamat Madrasah Tsanawiyah NU karena saya terpengaruh majalah Departemen Agama atau Kementerian Agama sekarang. Bapak saya pegawai di kantor agama itu, ke Departemen Agama, ada majalah berbulan-bulan tentang profil pesantren. Saya membaca majalah itu, saya ingin masuk pesantren, tapi dengan cita-cita anak kecil dulu ingin jadi kiai gitu.
Dan saya waktu itu garis bawahi Tebu Ireng dan Bahrul Ulum. Kalau nggak salah nggak jauh dari sini ya. Iya. Tapi ibu saya keberatan, masih kecil, ke Jawa. Bapak saya juga gajinya nggak seberapa. Namun paman saya yang mengantar, akhirnya mendarat di Gontor. Oh sama saja ya. Iya. Kebetulan dulu ada sahabat baik saya, Allahu yarham, Kiai Haji Karim, apa? Nasir Karim. Itu juga pernah di Gontor dulu. Nah, kalau tadi sudah banyak disebutkan, maka bagi saya Tebu Ireng dengan peran kesejarahannya yang luar biasa dan harus tetap memainkan peran tersebut di masa depan. Tebu Ireng adalah Manaratul Ulum, namun sekaligus juga sebagai Mambaul Hikam, hikmah-hikmah. Tapi Tebu Ireng pada sisi yang lain tadi disebut ditinjau dari berbagai aspeknya. Tebu Ireng juga menjadi, mungkin tidak salah kalau disebut bahasa masdarul jihad. Tidak hanya karena resolusi jihad. Tadi Cak Nun menambah ya, Ma'mal al-Hadara al-Islamiyah, laboratorium peradaban Islam. Saya ingin nambahkan satu terkait dengan Gus Solah, Allahu yarham. Safinatul Ummah wa Sya'bi Indonesia. Saya menggunakan istilah safina lebih dari sekedar jembatan. Jembatan pasif yang dilalui, yang menghubungkan, itu juga sudah positif. Tapi safinah, kapal, perahu yang berlayar ke sana kemari untuk merajut ukhuwah Islamiyah, itu yang dilakukan oleh almarhum Gus Solah selama beberapa tahun dari hidupnya. Saya ingin berpesan agar khosois dari Tebu Ireng yang seperti itu tetap dapat dipertahankan, dan kita berharap dari pesantren ini akan lahir ulama, zu'ama, bahkan lahir perajut-perajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Allahu yarham Gus Solah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.